Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast JKN Bungo. Di episode kali ini, saya, Nora, akan berbagi informasi tentang dampak BPJS Kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Untuk kita ketahui bersama, BPJS Kesehatan saat ini hadir sebagai bagian penting dalam sistem kesehatan nasional. BPJS Kesehatan juga berkomitmen menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan setara untuk seluruh peserta JKN. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang dampak BPJS Kesehatan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang sejarah terbentuknya BPJS Kesehatan. Pada awalnya, jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Kemudian dilanjutkan setelah zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda, pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi PNS beserta keluarga. Menteri Kesehatan pada saat itu, Profesor Dr. G.A. Siwabesi, periode 1966 sampai 1978, mengajukan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan program asuransi kesehatan. Karena program ini sudah diberlakukan di sejumlah negara maju pada saat itu. Pada saat penerapan program asuransi kesehatan pertama ini, penerima manfaat dari program masih terbatas bagi PNS beserta anggota keluarga. Namun, Profesor Dr. G.A. Siwabesi sudah yakin kelak suatu saat program asuransi kesehatan ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sejarah BPJS Kesehatan ini mencakup 4 periode. Yang pertama pada tahun 1968, di mana pada saat itu pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan atau BPDPK. Badan ini mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun beserta keluarganya. Kemudian, pada tahun 1989, pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23, di mana BPDPK berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bakti atau PHB. Tugas PHB adalah melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya. Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes komersial. Pada Januari 2005, PT Askes dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini kemudian dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. Pemerintah pusat menanggung biaya iurannya. PT Askes juga menciptakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat umum atau PJKMU yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial maupun asuransi swasta. PJKMU adalah jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda dengan pengelolaan diserahkan kepada PT Askes. Kemudian barulah pada tahun 2014, tepatnya tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada tahun 2011,
pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, kemudian menunjuk PT Askes sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga berubah nama menjadi BPJS Kesehatan. Lalu, siapa saja peserta yang terdaftar di BPJS Kesehatan? Pesertaan di BPJS Kesehatan ini bersifat wajib. Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS Kesehatan. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS Kesehatan. Setiap peserta nantinya akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS Kesehatannya akan ditanggung pemerintah melalui program bantuan iuran. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, tetapi juga pekerja informal. Para pekerja informal wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. Lantas, bagaimana dampak dari BPJS Kesehatan untuk Indonesia? Beberapa studi menunjukkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN secara signifikan mengurangi pengeluaran kesehatan langsung, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penurunan pengeluaran langsung ini membantu mengurangi risiko finansial yang timbul dari biaya perawatan kesehatan, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia yang bisa mengakses layanan kesehatan dengan lebih mudah dan terjangkau, terutama di wilayah pedesaan yang sebelumnya sulit menjangkau fasilitas kesehatan yang layak. Selain itu, BPJS Kesehatan memiliki peran dalam memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya standar pelayanan yang ditetapkan, seperti efektivitas, keselamatan pasien, dan efisiensi, BPJS Kesehatan membantu meningkatkan layanan di vaskes yang terakreditasi. Berikut ini beberapa poin penting tentang dampak BPJS Kesehatan bagi Indonesia. Yang pertama yaitu perluasan cakupan kesehatan dan menghadirkan pelayanan setara dan merata. BPJS Kesehatan mampu menjangkau lebih dari 95% populasi Indonesia atau sekitar 277 juta jiwa pada September 2024. Ini tentunya menciptakan akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baru-baru ini, BPJS Kesehatan juga dinobatkan sebagai pelopor kesetaraan akses layanan kesehatan. Penghargaan ini diberikan karena BPJS Kesehatan dinilai telah berhasil menghadirkan layanan kesehatan yang merata melalui program JKN dengan beragam inovasi demi menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Dampak yang kedua yaitu perlindungan kesehatan yang luas. Program JKN dari BPJS Kesehatan ini mencakup berbagai layanan mulai dari pemeriksaan rutin hingga operasi besar, layanan kesehatan mental, dan imunisasi anak. Layanan ini menjamin kebutuhan kesehatan dari semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki penyakit kronis seperti kanker dan penyakit ginjal, yang tentunya ini membutuhkan biaya besar untuk pengobatannya. Kemudian yang terakhir, dampak yang ketiga yang kita rasakan yaitu penurunan beban keuangan keluarga. Dengan hadirnya BPJS Kesehatan, ini tentunya membantu mengurangi risiko finansial keluarga melalui perlindungan biaya kesehatan yang murah dengan biaya bulanan yang terjangkau. Keluarga juga dapat menghindari beban ekonomi akibat biaya pengobatan yang tinggi, sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baik Sobat JKN, sekian penjelasan tentang dampak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia atas kehadiran BPJS Kesehatan. Bersama kita, dengan gotong royong, semua tertolong.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast JKN Bungo kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan beragam informasi menarik. Ayo kita wujudkan masyarakat Indonesia sehat bersama BPJS Kesehatan. Salam sehat semuanya.